Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putriani. Saya dari kelas SD 20C. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran sistem informasi atau tentang konkurensi. Nah, sebelumnya apa sih itu konkurensi? Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem informasi. Nah, proses-proses disebut konkurensi jika proses berada pada saat yang bersama ya. Sistem operasi tersebut umumnya harus bisa menjalankan beberapa proses, lebih dari satu proses pada saat yang bersamaan. Karena proses tersebut bisa saja tidak saling bergantung tetapi saling berinteraksi. Nah, itu disebut dengan konkurensi. Nah, pada proses-proses konkurensi yang berinteraksi mempunyai masalah yang harus diselesaikan, yaitu ada mutual exclusion, ada deadlock, dan starvation. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu masalah yang ada pada konkurensi, yaitu deadlock. Nah, sebelumnya apa sih itu deadlock ya? Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu satu job yang sedang dieksekusi dengan job tersebut tidak dapat dihentikan. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati, padahal proses lain sedang menunggu sumber daya manusia. Nah, di sini ada ilustrasi deadlock ya. Bisa dilihat di gambar, diilustrasikan dengan jembatan dan mobil di sini. Nah, dapat dilihat bahwa kedua mobil yang berada di tengah-tengah jembatan tidak dapat maju dan hanya menunggu. Nah, penyelesaian dari masalah tersebut adalah salah satu mobil tersebut harus mundur, sehingga mobil yang lain dapat maju. Mobil pada satu kasus ini adalah proses, sedangkan jembatan nya adalah sumber daya. Kedua mobil tersebut untuk menggunakan sumber daya, namun karena sumber daya tersebut hanya dapat digunakan satu proses saja, maka terjadilah deadlock. Nah, kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya starvation. Nah, itu bisa diilustrasikan deadlock. Selanjutnya, mengendalikan deadlock. Nah, ada 3 cara untuk mengendalikan deadlock. Yang pertama yaitu menggunakan satu proses untuk menyelesaikan bahwa sistem tidak pernah mengalami deadlock. Yang kedua, mengizinkan sistem mengalami deadlock, namun kemudian harus segera dapat memberhentikannya. Yang ketiga, mengabaikan masalah dan menganggap deadlock tidak akan pernah terjadi dalam sistem. Nah, di sini sudah terlihat. Kita kecil dulu. Nah, kita menuju ke compiler. Nah, di sini kita buat programnya dulu terlebih dahulu. Kita ketikkan program. Kita buat P1. Saya copy paste saja ya dari program yang sudah saya buat. Nah, langsung kita compiler. Kita login. Nah, sudah masuk ke listnya, ke list programnya. Selanjutnya kita buat lagi program yang keduanya. Kita new project aja. Copy paste aja yang tadi, tapi kita ganti P1-nya ke P2. Resolve-nya juga diganti, ininya 2, ininya 3 ya resolve. Sama kita compile lagi.
Kita buat sampai 4. Tadi udah P2, sekarang P3. Sama ininya diubah, si rasalnya ke P3, ininya 4. Kita compiler. Kita login lagi ke memori. Oke. Kita buat lagi ke yang keempatnya. Sama kayak tadi, kita ganti P ininya P4. Nah, ininya kita ganti ke 1, soalnya kita kan buatnya 4 project aja. Salah. Project aja. Salah. Oh. Hapus. Ininya ke 1. Nah, kita coba compiler. Nah, kita login. Nah, di sini kita udah punya program listnya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Lalu kita ke OS 0. Nah, kita dari program list ini kita pindahkan ke ready project. Kita klik aja preview ya semuanya. Tapi sebelumnya kita ganti ke round robin dulu. Nah, ininya kita ganti 10 aja. Oke, kita kecepatannya kita atasin aja cepetnya. Kita lihat dulu ke view rasa. Di sini nggak terjadi deadlock. Kalau gimana kalau kita ke control OS control ya, kita coba. Nah, kita lihat nih. Nah, terjadi deadlock. Nah, kalau kayak gini kan terjadi deadlock nih, kan kita udah tahu bagaimana cara mengatasi deadlock. Merilis satu aja dari proses ini supaya tidak terjadi deadlock. Kita R1 aja kita rilis. Nah, prosesnya akan berjalan lagi tidak? Kita tunggu aja. Nah, udah mulai. R4-nya udah running ya. Kita tunggu proses yang lain berjalan. Nah, ini udah ready. Nah, ini udah terjadi, proses sudah siap, udah selesai. Kita juga bisa mengatasinya dengan cara di disallow hard and white ya, atau bisa menggunakan cara ini untuk mengatasi deadlock-nya. Kita coba satu aja. Sebelumnya kita ini dulu ya, centang dulu satu, kita close. Nah, kita masukin lagi ke si ready ini, sama prosesnya kita review lagi semua programnya. Nah, oke, selanjutnya kita ke tester aja. Nah, kita lihat menggunakan ini terjadi deadlock atau tidak.
Nah, ini terjadi deadlock sama, tapi kita lihat dulu sampai prosesnya beres. Nah, ini udah mulai ready. Ini masih running ya. Kalau created only. Kalau ini alpha. Nah, ini proses sudah selesai. Kita menggunakan this low hard and white ini tidak mengalami deadlock. Nah, kita juga bisa menggunakan cara yang lain, penjagaan yang lain, bisa menggunakan restore code white atau use ordering atau about process atau yang lainnya bisa dicoba saja. Kita coba satu lagi ya, yang dislove code white. Ini contoh aja. Nah, ini close aja. Nah, kita sama kayak tadi, kita create view lagi. Create new. Salah ya, maaf. Sebelumnya maaf kalau ada salah-salah kata. Nah, kalau mau kan dislocate white, sini sudah jadi running dan lock. Nah, R4, R1. Nah, kalau misalkan tidak semua bisa mencegah, tapi kita juga bisa merilis satu saja atau bisa semua kita rilis semuanya biar tidak deadlock. Kita rilis semua aja ya. Susah. Satu aja. Kita lihat prosesnya. Nah, satunya masih running, menunggu proses. Nah, udah selesai. Proses sudah ready semua, sudah available. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan, sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan kata-kata dalam pengucapannya. Saya masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.